Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Tifah Sabita dari kelas 11 MIPA 5. Di sini saya mau sedikit mengutarakan isi pemikiran saya atau berorasi mengenai peran remaja sebagai penggerak bangsa. Saya mulai dari kalimat yang pernah diucapkan oleh Presiden pertama Indonesia, Pak Insinyur Soekarno. Beri saya 1000 orang tua, niscaya saya cabut Gunung Semeru dari akarnya. Beri saya 10 pemuda, niscaya aku guncangkan dunia. Apa makna kalimat tersebut? Kata-kata tersebut memiliki arti tersirat bahwa para petua memang mampu mengubah suatu keadaan, namun para pemuda mampu mengubah dunia. Yang jadi pertanyaan di benak saya adalah, kenapa harus pemuda? Apa sih hebatnya para pemuda? Kenapa para pemuda itu banyak sekali diharapkan? Dan untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya membaca sejarah singkat Sumpah Pemuda di tahun 1928. Di tahun-tahun sebelumnya, rakyat Indonesia melawan penjajah, mengusir penjajah secara berkelompok. Pemikiran belum maju dan masih bersifat kedaerahan. Tapi, pemuda-pemuda di zaman itu memiliki semangat jiwa yang tinggi. Mereka aktif berorganisasi, berani menyuarakan pendapat di berbagai rapat, hingga akhirnya di tanggal 28 Oktober 1928 dengan dihadiri pemuda-pemuda dari berbagai daerah, mereka berhasil mendeklarasikan Sumpah Pemuda. Juga menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh W.R. Supratman. Sejarah bahkan mencatat bahwa pemuda memiliki peran besar dalam berdirinya negara Indonesia. Lalu bagaimana dengan pemuda di zaman ini? Dari artikel-artikel yang saya baca mengenai keadaan bangsa ini, bisa disimpulkan bahwa pemuda di zaman ini mengalami degradasi moral. Apa itu? Penurunan tingkah laku akibat tidak mengikuti hati nurani. Tutur kata yang semakin buruk, cara berpakaian yang semakin hari semakin terbuka. Mereka terlalu terlena akan kesenangan sementara hingga lupa kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai seorang pemuda. Padahal, hal-hal kecil seperti itu bisa menghilangkan jati diri bangsa loh. Kehancuran atau kemajuan suatu bangsa dilihat dari bagaimana kaum mudanya. Apa dan seberapa bagus kualitas anak mudanya. Kenapa harus mereka? Kenapa harus pemuda-pemuda yang dilihat? Karena pemuda-pemuda inilah yang nantinya akan melanjutkan estafet kepemimpinan negara. Pemuda-pemuda seperti kita inilah yang akan melanjutkan pembangunan negara di masa depan. Kita adalah aset bangsa. Jika jati diri saja hilang, nilai Pancasila jarang diterapkan, pedoman dilupakan, bagaimana cara kita melanjutkan pembangunan negara? Perjuangan kita berbeda dengan pahlawan sebelum-sebelumnya. Mungkin pahlawan sebelumnya berjuang dengan perang, berjuang memerdekakan Indonesia. Tapi perjuangan kita sekarang adalah gimana caranya mempertahankan keutuhan bangsa agar tidak dijajah lagi. Perjuangan kita adalah gimana cara kita memantaskan diri untuk menjadi generasi penerus bangsa, menjadi generasi berkualitas. Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan untuk negara. Ingat, Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum kaum itu merubah apa yang ada pada diri kita sendiri. Jadi, mari sekarang kita benahi diri, berubah, dan memantaskan diri menjadi generasi berkualitas. Gimana caranya? Mulailah dari hal-hal kecil, seperti menjadi pemimpin dan mau dipimpin. Aktif dalam berorganisasi dan kegiatan masyarakat. Berani menyuarakan pendapat dan melatih bakat yang sudah kita miliki. Jadi, ayo sama-sama berubah. Jangan mulai dari besok, tapi mulailah dari hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.